Puji Tuhan, kita telah sampai pada pasal yang ke-8. Ada tindakan-tindakan Nehemia yang membawa kembali pulang orang-orang Yahudi, ya sekarang namanya sudah Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang didaftar, ya. Jadi catatan Allah itu lengkap, ada daftar dengan jumlah yang tidak salah sampai bilangan yang kecil, bukan puluhannya tapi jumlah bilangan kecilnya. Ada yang 92 orang, ada yang 2172 orang. Sampai bilangan yang kecil itu menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak diperhitungkan Allah, sampai yang terkecil sekalipun. Kita melihat perhitungan yang Allah buat dengan sangat lengkap, dengan pekerjaan masing-masing para imam, para penyanyi, dituliskan dengan lengkap sampai kepada para hamba. Dituliskan, tidak ada satu pekerjaan yang hina di hadapan Allah. Pekerjaan yang saudara lakukan untuk pelayanan rumah Tuhan, tidak ada satu pekerjaan yang kecil. Dicatat oleh Allah. Para hamba pun dicatat. Ayat yang ke-61, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga asal usul mereka yang tidak termasuk di dalam keturunan orang-orang yang dicatat pun masih ada catatannya. Mereka tidak dapat memberikan keterangan. Saya yakin waktu itu belum ada EKTP yang kita miliki, tapi ada pasti saudari yang belum miliki, ya, yang belum memiliki, segera saudara urus supaya ada EKTP yang kita bawa. Itu penting, ya. Nanti saudara tanya kenapa penting, tetapi sekarang semua sudah diperbarui supaya kita dapat pelayanan karena dianggap termasuk keluarga. Dari mereka yang tidak termasuk bangsa Israel, Bani Delaya, Tobia, Nekoda, 662 orang. Itu pun masih disebut dengan jumlah bilangan kecilnya. Ya, ayat 64, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah atau tidak. Ketika mereka tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir. Nah, sama dengan kalau saudara tidak punya EKTP, saudara dinyatakan bukan tidak tahir, tapi belum diakui menjadi warga negara Jakarta atau penduduk Jakarta. Ya, jadi diperhatikan hak dan kewajiban kita. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, mereka tidak boleh ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab kita. Kalau nggak punya EKTP, kita nggak punya banyak hak tinggal di Jakarta. Kalau mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada orang atau seorang imam yang bertindak memegang Urim dan Tumim, yang boleh makan perjamuan kudus.
tidak dapat menunjukkan kependudukannya sebagai warga Yahudi, mereka tidak boleh makan perjamuan kudus. Ya, sama dengan yang kita harus pikirkan. Seluruh jemaat itu bersama ada 42.360 orang. Selain dari budak, laki-laki atau perempuan, yang berjumlah 7.337 orang. Jadi, saudara perhatikan, Allah itu begitu memperhatikan kita. Amin. Di Bulak Serai pun Allah perhatikan. Jangan saudara pikir karena sudah 5 menit dengan perbatasan Jakarta Bogor, lalu kita tidak diperhitungkan Allah. Tidak, saudara. Bersyukur kepada Tuhan bahwa di tempat yang pinggir seperti ini Allah tetap memperhatikan, dicatat, diperhatikan. Sekalipun jumlah kita tidak seberapa, tapi Allah tetap perhatikan kita. Kita bersyukur ketika doa saudara dijawab, bukti Allah perhatikan. Ketika setiap doa-doa saudara diangkat, Tuhan tidak pernah budek. Apa budek? Tidak pernah tuli untuk mendengar teriakan kita. Sekalipun kita tidak dianggap, tidak dihiraukan. Saya pernah katakan, saya pernah duduk di ruang kantor majelis daerah yang lama, dan ada satu peta besar yang dipampangkan, peta GPDI DKI. Saya lihat, wah, mereka yang di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta, mereka punya nama yang jelas, besar-besar. Itu daerah, kekuasaan majelis daerah itu dari atas sampai. Lalu saya bilang, mana Bulak Serai? Saya cari. Sampai di bawah pun, karena bawahnya itu pasti ujung bawah itu. Sampai di bawah pun tidak ada. Tidak ada, saudara. Bulak Serai tidak ada dalam petanya majelis daerah. Tidak ada. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? 2000. Ya, sekitar tahun 2001. Saya tanya, Pak, kok kenapa Bulak Serai tidak ada ya namanya? Sudahlah, yang penting ada di namanya Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Memang tidak ada, saudara. Memang tidak ada. Tapi bersyukur sekarang sudah ada. Tidak ada waktu itu. Ketika saya tanya, kok nggak ada sih Bulak Serai? Tidak ada. Sekali lagi, kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita bersyukur itu atas anugerah. Tidak ada catatan. Ya mungkin karena di bawahnya peta barangkali kita. Di bawahnya peta. Tetapi sampai sejauh ini kita boleh menikmati kita ada di pemandangan Tuhan. Sekalipun manusia tidak pandang kita, tapi Tuhan pandang kita. Jumlah yang kecil, kalau ada bilangan yang kecil, jumlah sampai ke anak-anak sekalipun ada, saudara. Buktinya apa? Ketika anak-anak sakit, engkau berdoa, Tuhan sembuhkan. Begitu luar biasa ya. Ketika anak kita mau menikah, Pak C, ada di mata Tuhan. Sekalipun, aduh, susahnya katanya, mau ajak kembali, mau kumpul aja susah. Tapi jangan khawatir, Pak C, ada di mata Tuhan. Haleluya. Karena kita tidak dihilangkan dari perhatian Allah. Selalu diperhatikan. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan
betapa baiknya Tuhan dalam seluruh bagian-bagian yang menjadi perhatian khusus bagi Allah kita. Maka Nehemia pasal 8 itu semua dibutuhkan, dihitung, diperhatikan, diperhitungkan oleh Allah. Karena ada acara pasal 8. Acara apa itu? Hari Raya Pondok Daun. Nah, untuk Hari Raya Pondok Daun inilah dibutuhkan satu perhitungan yang sangat teliti. Allah tidak membuat Hari Raya Pondok Daun sebelum catatan lengkap. Sebelum catatan lengkap, Allah tidak melaksanakan Hari Raya Pondok Daun. Kenapa demikian? Karena untuk membangun Pondok Daun itu dibutuhkan catatan lengkap per keluarga. Yang sulit kalau bapaknya 1, rumahnya 3. Tidak boleh. 1 kepala keluarga, 1 rumah. 1 keluarga, 1 pondok. Tidak boleh direndeng karena poligami seperti Wong Solo itu 1 kelompok begini, 1 daerah kontrak seperti kontrakan begitu. Ini rumah istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Gak boleh. Hari Raya Pondok Daun tidak membuat 1 hari raya yang semacam ini. Tidak. Jadi tiap keluarga 1 pondok. Dengan kalimat ini kita mengerti adanya pemulihan keluarga. Maliaki pasal yang keempat ayat terakhir di Perjanjian Lama berkata, Aku akan memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak, dan hati anak berbalik kepada bapak. Catatan ini dengan tegas untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. 5 hari raya Israel, 4 hari raya sudah terlaksana. Masih ingatkah kita 4 hari raya yang terdahulu? Hari raya apa saja? Ya, saudara tidak lulus jadi jemaat pelaksana. Imamat 23. Imamat 23. Hari Raya Israel yang pertama ayat 4. Hari Raya ayat 4 dan 5. Hari Raya Paskah. Aduh, gede-gede itu tulisan Paskah. Udah? Dicatat di Alkitabnya, kalau enggak tulis di situ. Kalau bawa laptop enggak bisa nyata. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah ayat 4 dan 5. Yang kedua ayat 15. Hari raya 7 Sabat, 7 minggu atau 7 Sabat, dan disebut dengan hari raya Pentakosta, hari raya yang ke-50. 7 Sabat, 7 kali 7 adalah 49, 49 ditambah 1 adalah 50, dan disebut dengan hari raya Pentakosta atau Pantekosta. Hari raya ke-50, hari raya 7 Sabat, ayat 15 dan 16. Yang ketiga ayat 22. Apa?
hari raya meniup serunai. Peniupan serunai, hari raya ketiga, hari raya bulan yang ke-7, tanggal 1. Hari raya peniupan serunai, peniupan sangkakala, hari raya keempat, ayat 27, tanggal 10 bulan ke-7. Jadi berdekatan, hari raya 3 dan 4 berdekatan. Ketiga hari raya peniupan serunai, hari raya keempat adalah hari raya pendamaian atau grafirat besar. Hari raya keempat pendamaian atau hari raya grafirat atau hari raya pengampunan. Hari raya kelima ayat 34, hari raya Pondok Daud. Nah, inilah kelima hari raya yang dicatat menjadi hari raya yang harus dilaksanakan. Mereka memang secara hurufiah sudah melaksanakan hari raya Pondok Daud. Tetapi secara rohani mereka belum pernah merayakan hari raya Pondok Daud. Apa yang dikerjakan untuk melaksanakan hari raya Pondok Daud? Ayat 39. Akan tetapi hari raya yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus merayakan perayaan bagi Tuhan 7 hari. Dan hari pertama harus ada perhentian penuh, dan pada hari ke-8 harus ada perhentian penuh. 40. Hari raya pertama kamu harus mengambil apa? Buah-buah pohon yang elok, pelepah korma, ranting, pohon yang rimbun, pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan selama 7 hari. Inilah hari raya Pondok Daud. Ayat 42. Di dalam pondok-pondok Daud kamu harus tinggal 7 hari. Setiap orang asli Israel harus tinggal di dalam pondok Daud. Itu sebabnya dikatakan hari raya Pondok Daud. Membuat di tenda-tenda, tinggalkan rumah, lalu mereka ada di tenda-tenda untuk membuat keluarga per keluarga. Tinggalkan rumah dan ada di tenda-tenda. Dibuat dari pelepah pohon, sama seperti apa yang dituliskan di Nehemia 8 ayat yang ke-16, 17, 18. Tiap pondok satu keluarga. Nggak ada pondok berendeng 2 keluarga karena bapaknya satu. Nggak bisa, tidak boleh. Jadi ada pemulihan keluarga. Jadi tidak ada seorang bapak bingung dia pulang ke rumah yang mana. Bingung karena di sana panggil Pak, di sini panggil Papa, di sini panggil Abah. Karena banyak rumah dan banyak panggilan. Tidak ada lagi, akan hanya ada satu rumah untuk satu Bapa. Amin. Ini yang
disebut pemulihan. Dan kita belum. Sebab itu mengapa kita belum tiba pada hari raya ke-5. Ada pemulihan keluarga. Tidak ada lagi bapak yang bilang saya dikawin siri. Tidak ada. Di Alkitab kita nggak pernah ada siri, lengkuas, kunyit, nggak ada. Nggak ada kawin siri, nggak ada. Akan tiba satu pemulihan yang besar-besaran, di mana tiap-tiap keluarga mereka punya tanggung jawab dalam satu keluarga. Bayangkan kalau seorang bapak, kalau satu istri itu diambil dari satu tulang rusuk, begitu kan? Kalau 5 istri, ditaruh di mana rusuk yang keempat? Bingung. Tapi manusia dengan serakah, dan cukup satu. Bahkan mereka berkata, di situ letak keperkasaan seorang bapak. Aneh kalau rusuknya di luar-luar badannya. Karena yang punya tempat itu cuma satu rusuk. Diambil satu tulang rusuk dari bapak untuk didirikan seorang perempuan. Dibawa oleh Allah kepada laki-laki itu. Kejadian pasal 2. Lalu mereka menjadi satu daging. Lalu kalau ada rusuk kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-20 katanya. Siapa itu yang menikah sampai 20 kali itu? Ditaruh di mana itu? Rusuknya itu di mana? Tempatnya di mana? Mereka berkata, itu Amin Rais atau siapa? Coba, gak enak kalau ikut sama Ahok. Gak boleh kawin lebih dari satu. Kita Islam boleh sampai berapapun, asal bisa menafkahi mereka. Jangan ikut Ahok. Kita gak punya kebebasan. Korupsi gak boleh katanya. Kita kan boleh. Mereka tahu di mana yang benar, di mana yang salah, dan manusia yang butuh kebebasan untuk melakukan kesalahan pun dibebaskan, gak apa-apa, dihalalkan. Untuk diajak benar memang susah. Tapi sekali lagi saya tidak pernah berubah dari kata firman Allah, Ulangan pasal 2. Kalaupun kita benar, tidak perlu kita menyerang. Hiduplah dengan bijaksana. Kita sudah mendekat hari Jumat. Dan untuk Jumat yang besok, biarlah kita benar-benar Jumat yang pertama bulan yang ke-11, semua kita doa puasa. Semua jemaat yang biasa nggak puasa, ikutlah. Doakan secara khusus. Jokowi saja sampai ke rumahnya Prabowo kok. Kalau nggak sangat urgent, kalau nggak sangat penting, bukan hanya sekedar kita lihat silaturahmi hari begini, untuk apa? Kalau nggak ada maksud tertentu, hanya karena kepengen naik kuda, bukan itu masih, bukan itu. Tapi saudara lihat, kalau nggak penting, kalau nggak sangat penting, ngapain Jokowi pergi ke Hambalang? Karena ada pembicaranya sangat penting. Takut-takut jangan semua ini ada dalam dari oposisi, kelompok oposisi pemerintah.
ambil doa puasa kita. Tepat lagi hari doa puasa kita. Sebab itu mari saudara, kita nggak perlu tahu apa yang sedang terjadi di pemerintahan, tapi yang kita tahu sebatas pandangan awam kita bawa di dalam doa. Kita nggak perlu tahu sedang bagaimana mereka sedang berpikir, barangkali nggak tidur menunggu hari Jumat. Tetapi sekali lagi kita masuk di dalam doa puasa. Biar hari itu Tuhan yang berdiri di atas segala kehendak manusia, dan Tuhan nyatakan keberadaannya di Indonesia dan di Jakarta khususnya. Kita minta kepada Tuhan mencurahkan, ya, bukan memercikkan, tapi mencurahkan hujan damai kepada seluruh. Ini bukan cuma di Jakarta, saudara. Karena pilkada disebut pilkada apa? Serentak. Di seluruh Indonesia ada pilkada serentak. Berarti di seluruh Indonesia ada kisah. Dan kita tahu hanya Tuhan yang sanggup berdiri menedukkan segala badai. Beruntung karena Dia ada di tengah badai. Dengan dua kata yang Dia ucapkan, apa? Tenanglah. Diam, tenanglah. Cuma dua kata. Maka badai yang 45 meter itu menghantam perahu dari murid-muridnya benar-benar reda. Hanya dengan dua kata. Markus pasal 4. Ayat 39. Markus 4 ayat 39. Bersama kita baca. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Amin. Dia berdiri di tengah badai. Hanya dengan dua kata. Diam, tenanglah. Hanya dengan dua kata. Maka seluruh Indonesia menjadi teduh. Mustahil memang, sangat mustahil. Gelombang ini sudah luar biasa, saudara. Mereka sudah berdatangan di Jakarta. Hanya belum saja tampil. Nanti mereka baru tampil hari Jumat. Tapi sekali lagi, kita hanya butuh dua kata Yesus yang berkata, "Dia teduh, tenanglah." Hati-hati yang bergejolak itu akan dibuat tenang, 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 tenang. Karena Allah tidak usah berbicara dengan televisi, tidak usah berbicara dengan radio, tidak usah bicara dengan alat elektronik yang paling canggih apapun, tidak perlu. Tapi dua kata. Masih ingat seorang perwira berlutut di muka Yesus untuk seorang budaknya. Kalimat yang dipakai oleh gereja Katolik menjadi sebuah kalimat setiap ibadah. Engkau tidak perlu datang ke rumah, hanya berkatalah sepatah kata, maka aku akan sembuh, budakku akan sembuh. Kalau waktu itu dibutuhkan sepatah kata, hari ini kita butuhkan dua kata. Kondisi hari itu tidak
tidak sama seperti kondisi hari ini. Kondisi hari itu satu rumah sedang sangat disibukkan karena ada pembantu rumah yang sakit. Tapi kita satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Ada dua kata yang dibutuhkan untuk menenangkan seluruh Indonesia. Dan Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup berdiri. Kalau itu salah kata dari seorang Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Daud ketika dia salah bertindak, menghitung jumlah berapa sih besarnya kekuatan tentara kita. Sepandai tupai melompat. Daud bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang pilihan Allah. Tapi dia pernah terpeleset. Kepelesetnya Daud mengakibatkan pedang Allah membunuh 42.000 satu hari. 42.000 orang mati dalam satu hari. Daud mengangkat tangan. Di Detikcom kita melihat Ahok angkat tangan. Dia berdoa dan dia angkat tangan. Dia tahu dia salah. Dan dia mohon belas kasihan Allah. Dia angkat tangan. Dan pada waktu dia angkat tangan, kita tahu masih ada tangan Allah. Seperti Daud ketika dia angkat tangan, di antara begitu banyak 2 Samuel pasal yang ke-24, maka Daud mengangkat tangannya di atas pengirikan Arauna dan berdoa berkata, Tuhan, jangan kesalahanku ditimpakan kepada rakyat. Lalu Tuhan angkat, berkata kepada malaikat yang sedang mengangkat pedangnya untuk membunuh. Maka Allah berkata, cukup. Memang Daud salah. Memang Ahok salah. Memang. Tetapi bukan dengan kesalahan Ahok lalu seluruh Indonesia menjadi hancur. Kita minta kiranya Tuhan tolong. Hanya tangan belas kasihan Allah memulihkan tiap keluarga dan memberikan